Pernahkah Anda merasa dunia ini terlalu bising, padahal Anda sedang duduk sendirian dalam keheningan? Bukan suara dari luar yang mengganggu, melainkan suara dari dalam diri Anda sendiri. Di saat manusia modern terus berlari, mengumpulkan, mengejar, dan membuktikan, ada satu rahasia tua dalam laku Jawa yang justru mengajak kita untuk kembali mengosongkan diri. Rahasia itu disebut suwung maning. Sebuah keadaan batin ketika segala keramaian runtuh dan yang tersisa hanyalah hening yang hidup. Ini bukan sekadar diam. Ini bukan pula tidak berpikir. Suwung maning adalah kembali ke pusat kesadaran, ke ruang sunyi yang selama ini tertutup oleh ambisi, luka, dan kegaduhan dunia. Bayangkan sebuah danau yang airnya selalu bergolak. Selama gelombang itu tak pernah reda, kita tak akan pernah melihat dasar danau itu sendiri. Namun ketika air mulai tenang, perlahan-lahan yang tersembunyi akan tampak. Begitulah batin manusia. Selama ia penuh dengan dorongan dan keinginan, kebenaran hanya menjadi bayangan. Tetapi ketika ia suwung, justru di sanalah kita mulai melihat. Di zaman sekarang, kata hening sering disalahpahami sebagai kelemahan. Seolah-olah diam berarti kalah. Seolah-olah tidak bereaksi berarti tidak berdaya. Padahal, dalam laku Jawa, hening adalah kekuatan tertinggi. Ia bukan pelarian, melainkan pintu menuju kesadaran yang lebih luas. Video ini bukan sekadar membahas filosofi kuno. Kita akan menyelami mengapa ajaran suwung maning begitu dijaga, mengapa ia tidak pernah benar-benar diajarkan secara terbuka, dan mengapa hanya mereka yang berani melepaskan egolah yang bisa memahaminya. Anda akan menemukan bahwa suwung maning bukan tujuan akhir, melainkan gerbang. Gerbang menuju ketenangan sejati. Gerbang menuju pengenalan diri yang lebih dalam. Dan mungkin gerbang menuju makna hidup yang selama ini Anda cari tanpa sadar. Jika selama ini Anda merasa lelah tanpa tahu mengapa, merasa kosong di tengah keramaian, atau merasa jauh dari diri sendiri, maka barangkali bukan sesuatu yang perlu Anda tambahkan, melainkan sesuatu yang perlu Anda lepaskan. Inilah awal perjalanan kita menuju suwung maning, kembali ke hening. Sebelum kata suwung maning dikenal luas seperti hari ini, ia hidup dalam bisikan para leluhur, disampaikan dari guru ke murid, dari batin ke batin. Ia tidak tertulis dengan jelas, tidak pula diajarkan di ruang terbuka. Sebab dalam tradisi Jawa, yang paling sakral justru disembunyikan dalam kesunyian. Jejaknya dapat ditelusuri dalam ajaran Sangkan Paraning Dumadi, pencarian asal dan tujuan hidup manusia. Dalam pemahaman kuno, manusia bukan hanya tubuh dan pikiran, melainkan wadah kesadaran yang terus bergerak menjauh dari pusatnya. Setiap keinginan, setiap ketakutan, setiap luka batin, semuanya menciptakan lapisan kabut yang menutupi jati diri sejati. Para empu dan pini sepuh menyadari satu hal: selama manusia penuh, ia tak bisa menerima. Selama batin ramai, kebenaran tak punya ruang untuk turun. Maka lahirlah laku suwung, mengosongkan diri agar yang lebih tinggi bisa hadir. Dalam serat-serat Jawa seperti serat Wedatama dan serat Kalatida, tersirat pesan bahwa kebijaksanaan tidak datang dari kecerdasan semata, melainkan dari ketundukan batin pada hening. Di sana, kesadaran tidak lagi mengejar, tetapi menyaksikan, tidak lagi menguasai, tetapi menerima. Namun, mengapa ajaran ini seolah menghilang dari kehidupan modern? Karena dunia berubah menjadi ruang bising. Kekuasaan, pencitraan, dan ambisi menguasai arah peradaban. Manusia dinilai dari apa yang ia miliki, bukan dari siapa ia menjadi. Dalam keadaan seperti ini, laku suwung dianggap tidak produktif, bahkan berbahaya. Sebab ia membuat seseorang tidak mudah dikendalikan. Mereka yang mencapai suwung tidak lagi reaktif. Ia tidak mudah terpancing. Ia tidak terjebak dalam ilusi kemenangan atau ketakutan akan kehilangan. Dan inilah yang membuatnya asing di tengah masyarakat yang dibangun atas kompetisi. Di masa lampau,
para resi dan pujangga memilih hidup sederhana, menjauh dari pusat kekuasaan. Mereka tidak menolak dunia, tetapi tidak juga terikat olehnya. Dalam hening, mereka menemukan rasa sejati, kesadaran murni yang tidak terikat oleh identitas, status, atau nama. Suwung Maning kemudian dipahami sebagai kembali ke keadaan itu. Bukan melarikan diri dari kehidupan, tetapi kembali ke pusat sebelum melangkah lagi. Seperti busur yang ditarik ke belakang sebelum melepaskan anak panah, hening adalah sumber tenaga terbesar. Filosofi ini sejalan dengan banyak tradisi kebijaksanaan dunia, namun dalam laku Jawa, ia dibungkus dalam simbol, tembang, dan keheningan. Tidak semua orang siap menerimanya, karena ia menuntut satu hal yang paling sulit, melepaskan diri dari keakuan. Dan disinilah misterinya. Suwung bukan kekosongan. Ia adalah ruang tak berbatas, bukan ketiadaan, melainkan potensi murni. Di bagian berikutnya, kita akan mulai mengurai makna Suwung Maning secara lebih dalam, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman batin yang dapat Anda rasakan. Untuk memahami Suwung Maning, kita tidak bisa memulainya dari pikiran, karena pikiran adalah bagian dari keramaian itu sendiri. Kita harus memulainya dari pengalaman, dari rasa yang tidak bisa sepenuhnya dijelaskan, tetapi bisa dikenali. Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah pasar yang ramai. Suara, warna, gerak, dan dorongan bercampur menjadi satu. Itulah batin manusia sehari-hari. Setiap detik dipenuhi keinginan. Ingin diakui, ingin dimengerti, ingin benar, ingin menang. Semua itu menciptakan kebisingan yang halus, tetapi melelahkan. Kita jarang menyadarinya, karena kita sudah terbiasa hidup di dalamnya. Suwung adalah momen ketika pasar itu mulai sepi. Maning berarti kembali. Maka Suwung Maning bukan menciptakan sesuatu yang baru, melainkan kembali ke keadaan asli sebelum batin dipenuhi. Ini bukan tentang menghapus pikiran, melainkan tidak lagi dikuasai olehnya. Dalam laku Jawa, ada pemahaman bahwa diri manusia terbagi menjadi 3 lapisan: raga, rasa, dan jiwa. Raga bergerak di dunia fisik, rasa menjadi jembatan antara dunia luar dan batin. Jiwa adalah pusat kesadaran yang tak tersentuh oleh waktu. Suwung terjadi ketika rasa berhenti, mengikatkan diri pada gejolak raga dan pikiran, lalu membuka ruang bagi jiwa untuk bersinar. Namun disinilah paradoksnya. Semakin keras kita berusaha untuk hening, semakin jauh kita darinya. Karena usaha itu sendiri adalah bentuk kegaduhan baru. Suwung tidak bisa dipaksa. Ia muncul ketika kita berhenti melawan apa yang sedang terjadi. Seperti langit yang tidak pernah mengejar awan, namun selalu memberi ruang bagi mereka untuk lewat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa kehilangan arah. Kita bertanya, siapa aku? Mengapa aku merasa kosong? Tetapi jawaban tidak datang dari luar. Ia muncul ketika kita berani masuk ke dalam ruang sunyi itu. Ruang tanpa penilaian, tanpa tuntutan, tanpa cerita tentang siapa kita seharusnya. Banyak orang mengira suwung adalah kehampaan yang menakutkan. Padahal yang menakutkan bukan kekosongan itu, melainkan hilangnya identitas yang selama ini kita pegang. Saat kita tidak lagi bisa berkata, aku ini atau aku itu, ego mulai runtuh. Dan di balik runtuhnya ego, terdapat kebebasan yang tidak tergantung pada apapun. Suwung bukan membuat kita lemah. Justru sebaliknya, ia membuat kita jernih. Dalam kejernihan, kita melihat bahwa banyak penderitaan berasal dari keterikatan pada hasil, pada penilaian orang, pada masa lalu, pada masa depan. Ketika batin menjadi suwung, tindakan kita tidak lagi reaktif. Kita tidak bertindak karena dorongan takut atau serakah, tetapi karena kesadaran. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai aliran yang bisa kita arungi dengan tenang. Namun, jangan salah, suwung bukan tujuan akhir. Ia adalah pintu. Pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat diri dan kehidupan. Apa yang ada di balik pintu itu
tidak bisa sepenuhnya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi ia bisa dirasakan sebagai keheningan yang hidup, sebagai kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lapisan yang lebih dalam, simbol-simbol tersembunyi, mitos yang keliru, dan rahasia mengapa hanya sedikit orang yang benar-benar memahami makna sejati dari Suwung Maning. Pada tahap ini, kita memasuki wilayah yang jarang dibicarakan, bukan karena ia rumit, melainkan karena ia terlalu sederhana untuk dipahami oleh ego. Disinilah Suwung Maning sering disalahartikan sebagai sikap pasrah yang pasif, sebagai menarik diri dari dunia, atau sebagai kehampaan yang mematikan semangat hidup. Padahal yang terjadi justru kebalikannya. Suwung bukan ketiadaan. Ia adalah ruang murni sebelum segala bentuk. Ia adalah diam yang mengandung gerak, hening yang mengandung daya. Dalam simbol Jawa, kekosongan ini sering disamakan dengan samudra tanpa tepi. Ia tidak terlihat, tetapi darinya semua gelombang muncul. Manusia yang menyentuh Suwung akan merasakan perubahan halus, kepekaan meningkat, keputusan menjadi jernih, dan rasa takut perlahan kehilangan cengkeramannya. Disinilah paradoks besar itu bekerja. Ketika kita berhenti mencari, kita justru menemukan. Ketika kita melepaskan kendali, hidup mulai mengalir dengan lebih selaras. Namun, banyak yang terjebak pada mitos bahwa Suwung berarti tidak memiliki keinginan sama sekali. Ini keliru. Keinginan tetap ada, tetapi tidak lagi mengikat. Ia datang dan pergi seperti angin, tanpa meninggalkan luka atau ketergantungan. Ada pula yang mengira bahwa Suwung membuat seseorang tidak peduli pada dunia. Padahal, dari Suwung justru lahir welas asih yang sejati. Karena ketika ego runtuh, kita tidak lagi melihat aku dan mereka sebagai dua kutub yang terpisah. Yang tersisa hanyalah rasa keterhubungan. Mengapa hanya sedikit yang sampai pada pemahaman ini? Karena Suwung menuntut keberanian untuk kehilangan. Kehilangan identitas lama, kehilangan peran, kehilangan cerita tentang siapa diri kita. Sebagian orang takut pada ruang hampa ini. Mereka segera mengisinya dengan kesibukan, pencitraan, atau ambisi. Dunia modern menyediakan ribuan cara untuk menghindari keheningan. Namun, semakin kita menghindarinya, semakin jauh kita dari diri sejati. Para pinisepu mengatakan bahwa sebelum seseorang pulang, ia harus terlebih dahulu hilang. Hilang sebagai ego, tetapi hadir sebagai kesadaran. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Suwung Maning adalah proses kematian batin tanpa kematian fisik. Dan dari kematian itulah kehidupan baru muncul. Lebih ringan, lebih jernih, lebih bermakna. Namun jangan terburu-buru mengejar pengalaman puncak. Suwung bukan sensasi. Ia adalah keadaan yang tumbuh dalam kesederhanaan, dalam kejujuran pada diri sendiri, dalam kesediaan untuk diam tanpa harus membuktikan apapun. Di bagian terakhir berikutnya, kita akan membumikan semua ini. Bagaimana Suwung Maning dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus meninggalkan dunia, tanpa harus menjadi pertapa. Suwung Maning bukan milik para pertapa di gunung. Ia bukan laku yang menuntut Anda meninggalkan dunia, pekerjaan, atau keluarga. Justru sebaliknya, ia mengubah cara Anda hadir di dalam dunia. Suwung dimulai bukan dari keheningan panjang, tetapi dari kesadaran singkat yang berulang. Saat bangun pagi, sebelum menyentuh ponsel, duduklah sejenak. Rasakan napas masuk dan keluar tanpa diatur. Jangan mencoba menjadi hening. Cukup sadari bahwa Anda sedang bernapas. Di titik sederhana ini, Anda sudah mulai membuka ruang Suwung. Di tengah aktivitas, perhatikan reaksi Anda. Saat emosi muncul, marah, kecewa, takut, jangan langsung diikuti. Beri jeda, satu tarikan napas. Jeda kecil itu adalah celah di mana Suwung bekerja. Dari sana, Anda bertindak bukan karena dorongan, tetapi karena kesadaran. Suwung juga berarti tidak menumpuk, bukan hanya benda, tetapi juga cerita.
banyak penderitaan berasal dari kisah lama yang terus kita ulang di kepala. Siapa yang menyakiti, apa yang gagal, apa yang belum tercapai. Setiap kali cerita itu muncul, tanyakan dengan lembut, apakah ini masih perlu aku bawa? Jika tidak, lepaskan seperti melepas beban di bahu. Dalam laku Jawa, ini disebut ngendaleni rasa, mengelola batin agar tidak dikuasai oleh gejolak. Bukan menekan, tetapi memahami. Bukan mengusir, tetapi mengizinkan lewat. Hambatan terbesar dalam mempraktikkan suwung adalah keinginan untuk cepat sampai. Kita ingin segera tenang, segera damai, segera tercerahkan. Padahal keinginan itu sendiri adalah bentuk kegaduhan baru. Suwung tumbuh dalam kesabaran tanpa target. Latih diri untuk menikmati momen sederhana. Minum air, berjalan, mendengar suara alam. Hadirlah sepenuhnya. Disitulah suwung mulai berakar. Bukan sebagai pengalaman luar biasa, tetapi sebagai keheningan yang menyertai setiap gerak. Perlahan, Anda akan merasakan perubahan. Pikiran lebih jernih, emosi lebih stabil, keputusan lebih tenang. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena Anda tidak lagi tenggelam di dalamnya. Suwung Maning mengajarkan bahwa kedamaian bukan sesuatu yang dicari di luar. Ia muncul ketika kita berhenti menolak apa yang ada dan mulai hadir sepenuhnya. Dan dari kehadiran itulah hidup terasa lebih lapang. Di bagian terakhir, kita akan merangkum perjalanan ini dan menutupnya dengan sebuah pertanyaan yang mungkin akan terus bergema dalam batin Anda. Pada akhirnya, suwung maning bukanlah tujuan yang harus dicapai, bukan pula gelar batin yang bisa dibanggakan. Ia adalah cara pulang. Pulang dari keramaian pikiran, dari kejaran identitas, dari beban yang kita ciptakan sendiri. Kita telah menelusuri jejaknya dalam kebijaksanaan Jawa, memahami paradoksnya, dan membumikan langkah-langkahnya dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu mengarah pada satu kebenaran sederhana. Kedamaian tidak datang ketika dunia menjadi tenang, tetapi ketika kita berhenti melawan dunia. Suwung bukan berarti hidup tanpa arah. Hening bukan berarti kehilangan suara. Justru di sanalah arah sejati mulai terasa dan suara hati menjadi jelas. Mungkin selama ini Anda mencari makna di luar, dalam pencapaian, pengakuan, atau relasi. Namun, suwung maning mengajak Anda melihat bahwa semua pencarian itu berawal dari satu ruang sunyi yang selalu ada, menunggu untuk disadari. Saat Anda berani berhenti sejenak, saat Anda mengizinkan diri untuk tidak tahu, saat Anda membiarkan batin kosong tanpa harus diisi, disitulah kehidupan memperlihatkan wajah aslinya. Bukan sebagai rangkaian masalah, melainkan sebagai aliran yang bisa dihayati. Dan mungkin pertanyaan yang tersisa bukan lagi, bagaimana aku menjadi lebih, melainkan apa yang perlu aku lepaskan agar aku benar-benar hidup. Jika perjalanan ini menyentuh batin Anda, simpanlah hening itu. Biarkan ia tumbuh dalam keseharian. Dan jika Anda merasa terbantu, bagikanlah perjalanan ini kepada mereka yang juga sedang mencari. Karena mungkin tanpa kita sadari, kita semua sedang belajar untuk pulang ke ruang sunyi, ke suwung maning.